Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Devita Ria Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lumajang, Unit Kerja SD Negeri Alun-Alun 02, Kecamatan Ranuyoso, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi di modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan berikut ini, antara lain: 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah guru mendominasi setiap pembelajaran. Di dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, sedangkan peserta didik diam dan mendengarkan. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini adalah terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mampu mencapai KKM. Saya berkeyakinan kalau pembelajaran yang baik adalah harus dilaksanakan di dalam kelas, karena akan membuat peserta didik lebih mudah berkonsentrasi. Guru kurang memahami karakteristik anak. Sebagai guru, saya kurang menyadari bahwa para peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga motivasi belajar siswa sangat rendah. Saat saya memulai pembelajaran di kelas menjelaskan materi, anak-anak cenderung terlihat malas dan tidak bersemangat. Bahkan, anak-anak lebih tertarik mengobrol dengan teman sebangkunya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini tidak tepat. Pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa. Karena dengan begitu, para peserta didik akan lebih aktif dan akan bisa mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki. Sebagai guru, tugas kita adalah menuntun peserta didik ke arah yang lebih positif untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga terasah dengan maksimal. Pembelajaran tidak terfokus pada aspek kognitif, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Maksudnya adalah kita berikan arahan kepada peserta didik agar peserta didik menyadari bahwa arti bebas di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekerti yang akan membentuk peserta didik menjadi manusia humanis, manusia yang jujur, baik, bahagia, dan penuh dengan kasih sayang. Kemudian guru memberikan kebebasan atau kemerdekaan belajar kepada peserta didik. Kita harus memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga peserta didik mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif dengan belajar yang menyenangkan. Lalu sebagai guru, kita harus mengemas pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Maksudnya, kita harus menjadikan pembelajaran semenarik mungkin, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan akan selalu bersemangat dalam pembelajaran. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan yang akan segera saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting sekali untuk diterapkan, karena melihat perkembangan teknologi, banyak sekali nilai-nilai budaya yang hilang pada peserta didik. Setelah itu menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat mengeksplorasi pengetahuannya, sehingga mampu menghasilkan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik, saya akan menanamkan budi pekerti. Bagaimana bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut.
penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kesimpulannya adalah, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.